Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai konsep dasar hukum pajak. Tetapi sebelum pemaparan materi, yuk kenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggota dari kelompok 3. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fuad Nugroho. Nama saya Priskila Rebeka Uli Luman Raja. Nama saya Winola Cariti Syahaan. Nah, udah pada kenal kan dengan anggota-anggota dari kelompok 3. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Priskila Rebeka. Kepada Priskila Rebeka, dipersilakan. Dan di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang hukum pajak yang diawali dengan latar belakangnya. Latar belakang perpajakan yaitu pajak untuk kepentingan pemungut. Teori ini didukung oleh teori Bakti atau teori kewajiban pajak mutlak yang menurut beberapa ahli dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama menurut Otto van Jerk dan yang kedua Van den Burch. Menurut Otto van Jerk, negara adalah organisasi paksaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Ini timbul dari teori negara sebagai perjanjian masyarakat yang berasal dari Hobbes dan Rousseau, yaitu kontrak sosial yang disebut dengan negara terdiri dari individu-individu, di mana individu itu menyerahkan sebagian haknya kepada negara, sehingga negara memberikan hidup kepada tiap-tiap individu. Sedangkan teori menurut Van den Burch, negara adalah Grabsverband, yaitu hak negara memungut pajak adalah atas dasar ajaran hak mutlak negara untuk memajaki penduduknya. Dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara yang memungut pajak darinya, dan negara masih berbentuk monarki absolut. Pajak untuk kepentingan yang dipungut. Pajak untuk kepentingan yang dipungut terdiri menjadi dua, yaitu teori badan umum dan teori asuransi. Teori badan umum adalah negara pada hakikatnya adalah sama dengan badan umum. Negara melayani kepentingan rakyat juga, dan untuk itu rakyat harus memberikan iuran berupa pajak. Iuran itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembayar pajak atau rakyat. Sedangkan teori asuransi adalah bahwa yang termasuk tugas negara adalah untuk melindungi orang dengan segala kepentingannya, berupa keselamatan, keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sama seperti halnya setiap perjanjian asuransi, maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi atau pajak dianggap sebagai preminya yang pada waktunya harus dibayar masing-masing. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Winola. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori badan umum dan teori asuransi. Dalam pajak yang tidak ada ganti rugi seperti premi asuransi, mengapa? Karena pengembalian pajak oleh negara itu tidak dilakukan secara langsung, melainkan dalam fasilitas umum. Setoran yang telah diterima oleh negara akan dimasukkan ke dalam buku kas negara. Dua teori ini merupakan unsur paksaan dalam pajak yang berdasarkan undang-undang. Sedangkan premi dilakukan secara sukarela. Dua teori ini juga menganggap bahwa pajak disamakan sebagai retribusi. Pajak untuk kepentingan umum. Terdapat dua teori, yaitu teori gaya beli dan teori dividen. Pertama, teori gaya beli. Dasar teori ini adalah keadilan, yaitu setiap orang dikenakan pajak harus sama beratnya. Menurut teori ini, pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat. Yang kedua adalah teori dividen. Teori ini menyebutkan bahwa negara adalah sebagai pemegang saham. Bentuk saham yang dimiliki oleh negara itu adalah dalam bentuk penyediaan fasilitas umum oleh negara, sehingga negara itu berhak atas keuntungan dalam pembayaran pajak oleh penduduk. Selanjutnya adalah pengertian hukum pajak. Di sini kami mengambil dua pengertian, yaitu dari R. Santoso Brotodihardjo dan Profesor Dr. H. Rohmat Sumitro. Pertama, menurut Santoso Brotodihardjo, ia mengatakan bahwa hukum pajak itu sama dengan hukum fiskal. Artinya keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang itu dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban untuk membayar pajak. Kedua itu adalah dari Profesor Dr. Rohmat Sumitro. Menurutnya, hukum pajak itu adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Peran pemerintah di sini sebagai pemungut pajak dan peran rakyat adalah sebagai orang yang wajib membayar pajak. Pembagian hukum pajak. Pembagian hukum pajak ini memiliki dua sifat, yaitu material dan formil. Material. Di dalam material ini adalah secara singkat meliputi subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Contohnya itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
Yang kedua adalah formil. Di dalam formil ini merupakan peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut menjadi suatu kenyataan. Contohnya itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fuad. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai kewenangan memungut pajak, sistem pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, dan pendekatan pajak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai kewenangan memungut pajak. Jadi, yang berwenang untuk memungut pajak pusat adalah pemerintah pusat. Contoh pajak yang dipungut adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak pertambahan nilai atas barang mewah, bea materai, cukai, pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang berwenang untuk memungut pajak daerah adalah pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk contoh pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Lalu untuk contoh pajak kabupaten dan kota terdiri dari pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ke sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Yang pertama, Official Assessment System. Official Assessment System ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System adalah yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada Fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Dan yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Lalu yang kedua, Self-Assessment System. Self-Assessment System ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan juga tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini juga memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajiban pajaknya. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dan yang ketiga, Withholding System. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Lanjut ke syarat pemungutan pajak. Jadi, ada beberapa syarat untuk pemungutan pajak, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Dan kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dan materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pendekatan pajak. Yang pertama, pendekatan dari segi hukum. Pendekatan dari segi hukum ini lebih menitik beratkan pada segi hukumnya, pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak dan kewajiban. Lalu, pendekatan dari segi ekonomi. Pendekatan dari segi ekonomi ini terdiri dari segi mikro dan segi makro. Pendekatan dari segi mikro adalah ekonomi ditekankan pada kebutuhan individu dan pada income untuk pemenuhan kebutuhan individu. Kalau pendekatan dari segi makro adalah ekonomi dalam pandangan ini masyarakat diikut sertakan. Pendekatan dari segi sosiologi. Pendekatan ini meninjau pajak-pajak dari segi masyarakat. Apa akibat pemungutan pajak terhadap masyarakat dan apa hasil yang diberikan masyarakat, serta pajak hanya dapat dibenarkan pemungutannya apabila bermanfaat bagi masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai konsep dasar hukum pajak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.